Minggu 7 Februari 2021. Sesa Gesima. Epistel 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Evangelium Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Dengan tema Allah kekuatan kita. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Septuagesima. Dengan tema Allah kekuatan kita. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk memasuki ibadah, marilah kita bersatu sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 3, memuliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa. Artinya kita sama-sama. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1 dan 3, Yesus berurusan. Dalam malam gelap, kamu harus cari lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu Allah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat,
supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Sama-sama kita membaca. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Tim Jemaat nomor 241 ayat 1. Aku tahu kan hari esok. Takkan hari esok, namun aku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak apa ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Allah di atas semua Allah. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang Israel terbuang ke Babel pada tahun 598 sampai 582 sebelum Masehi, mereka mengalami penderitaan, pergumulan yang teramat berat, kerja paksa seolah telah menjadi rutinitas hidup sehari-hari umat Tuhan di Babel. Mereka mengalami masa kegelapan, penderitaan dan penindasan oleh penguasa Babel. Mereka selalu berseru-seru kepada Tuhan, namun Tuhan tak kunjung menjawab. Kalimatnya, bangsa Israel mengalami kekecewaan dan keputusasaan. Ekspresi keputusasaan terlihat jelas dalam Yesaya 40 ayat 27. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allah. Akhirnya semangat mereka melemah, cepat menyerah, putus asa, kecewa, dan bahkan ada yang sudah tersandung dan meninggalkan Tuhan. Akhirnya melalui Yesaya
Allah menjawab Israel. Allah menentang pemahaman bangsa Israel bahwa Allah meninggalkan mereka. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Yesaya 40 ayat 27. Allah hendak menyadarkan Israel bahwa Allah itu pencipta dan penguasa langit dan bumi. Allah itu tidak pernah menjadi lelah dan lesu, dan tidak terduga pengertiannya. Allah akan memberi kekuatan dan semangat kepada mereka yang tiada berdaya. Hanya satu kata kunci, yakni orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan yang dimaksud adalah orang-orang yang terbuang ke Babel, namun tetap setia percaya kepada Tuhan, tetap memelihara hukum Tuhan, dan selalu menaruh pengharapan pada Tuhan. Orang itu tidak mau bercampur dengan keagamaan orang Babel yang ilah-ilah mereka. Maka orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali. Mereka berlari namun tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dialami bangsa Israel tentu pernah, sering juga kita rasakan pada saat ini. Kita berharap hal yang indah, namun terjadi hal yang buruk. Kita berharap untung, namun yang datang adalah rugi. Kita berharap keberhasilan, namun yang terjadi adalah kegagalan. Kita berharap mulus, namun yang terjadi penuh lika-liku dan onak duri. Kita berharap nyaman, namun yang terjadi kekacauan. Kita berharap sehat, namun yang terjadi sakit. Kita berharap lepas dari COVID-19, tetapi justru ada yang terinfeksi dan bahkan ada yang meninggal dunia. Akhirnya kita merasakan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kita melupakan kita bahkan Tuhan tidak menyayangi kita. Namun perikop ini memberikan jawaban bagi kita bahwa Tuhan adalah pencipta dan penguasa. Tuhan selalu memelihara umatnya. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Sungguh tak terbilang kasih Tuhan kepada umatnya, sampai Dia berkenan mengutus mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia ini menjadi tebusan bagi orang yang berdosa. Yohanes 3 ayat 16. Teramat dalam kasih Allah bahwa Allah berkenan menebus kita dari maut melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kolose 2 ayat 12. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya jatuh, dan Tuhan tidak akan membiarkan umatnya binasa. Namun kepada siapakah penyertaan Tuhan? Maka kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Siapakah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Adalah mereka yang setia pada firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, dan dengan setia selalu menanti-nantikan Tuhan. Jadi orang yang benar-benar menghidupi imannya, bukan orang munafik, bukan yang setia setiap minggu mengatakan percaya kepada Tuhan, namun hatinya penuh kebencian, kemarahan, dendam, dan duniawi. Melainkan mereka yang hidup dalam firman Tuhan,
dan terus-menerus memperbaharui imannya bagai seorang atlet yang bertanding. Kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberi Tuhan kekuatan menghadapi masalah, penderitaan, sehingga mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam setiap masalah yang terjadi bagi kita, maka ada dua bentuk pernyataan Tuhan, yakni yang pertama, Tuhan memberikan solusi sehingga terselesaikan permasalahan dan keluar dari penderitaan, dan ini kita pahami sebagai mujizat Tuhan yang menolong kita. Begitu banyak mujizat yang kita alami secara personal, dan itu mau membuktikan penyertaan Tuhan bagi orang yang dikasihinya. Kedua, masalah penderitaan itu tidak terselesaikan dalam hidup kita. Namun Allah memberikan kekuatan bagi kita seumpama Raja Wali, sehingga kita mampu dan tahan menghadapi masalah. Kekuatan yang dari Tuhan memberi kekuatan bagi kita sehingga segala perkara dapat kita tanggung oleh Dia yang memberi kekuatan bagi kita. Filipi 4 ayat 13. Banyak rasul yang harus mati martir, atau sebuah kekuatan menimbulkan keberanian untuk mati martir. Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta yang berani mati menentang Nazi Hitler. Munson dan Lehman yang berani mati demi memberitakan Injil di tanah Batak. Martin Luther King yang berani mati demi memperjuangkan kesetaraan kulit hitam di Amerika Serikat. Dan banyak lagi para martir. Mereka diberi Tuhan kekuatan sehingga mereka tidak pernah takut demi imannya. Akhirnya, mari kita selalu menanti-nantikan Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai dan memberi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1, bila badai menerpa. Menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoyang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang malam. Ternyata takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Ayat persembahan diambil dari Imamat 27 ayat 32. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan.